Sesungguhnya lautan yang kau menuju adalah sangat-sangat dalam. Yang kedua, wa khuzizaka kamilan wa inna safara ba'id. Persiapkanlah bekal yang banyak. Sesungguhnya safirmu, perjalananmu adalah sangat-sangat jauh ke depan. Yang ketiga, wa khuzizaka wa inna aqabata qu'ud. Yang ketiga, wahai Abizar, ringankanlah bebanmu. Sesungguhnya gunung yang kau mendaki adalah sangat-sangat tinggi. Yang keempat, waqtisil amala wa inna aqaba basir. Yang keempat, wahai Abizar, ikhlaslah dalam segala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi atas perbuatan hamba. Hadirin yang terhormat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Umar atau Imam Nawawi Al-Baghdadi, seorang Indonesia yang telah pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Apa penjelasan beliau tentang pesan ini? Pertama sekali adalah pesan ini tidak hanya ditujukan kepada Abizar, tetapi juga berlaku kepada para sahabatnya yang lain dan juga berlaku kepada umatnya sampai akhir zaman. Yang kedua, pesan ini adalah secara tersirat dengan lafaz kiasan Rasulullah, tetapi yang maknanya dapat kita pahami. Pertama sekali adalah beliau pesan, artinya yang disafinata fa'inal bahra amin. Berbahagialah kapalmu, sesungguhnya lautan yang kau menuju adalah sangat dalam. Yang dimaksud di sini adalah berbahagi kapal, menata niat kembali dalam kehidupan, baik kehidupan beribadah maupun kehidupan bermuamalah maupun kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Sangat-sangat ditentukan oleh niat. Lebih-lebih niat ini adalah salah satu disebutkan di dalam kitab-kitab ini. Dalam ibadah, niat ini menjadi salah satu daripada rukun ibadah. Apabila dalam sebuah ibadah kita tinggalkan niat, maka ibadah itu tidak menjadi sah. Dalam kita berwudu, di sana ada rukunnya niat. Dalam kita melakukan salat, di sana salah satu daripada rukun yang 13. Salah satunya adalah rukunnya niat. Di dalam kita melaksanakan ibadah umrah, di sana juga ada salah satu daripadanya adalah rukunnya niat. Kita melakukan ibadah haji, salah satu di antaranya adalah ada niat. Apabila seorang melakukan wudu dengan sangat tinggi, tapi dia terlupa kepada niat, maka wudunya dianggap tidak sah. Demikian pula dalam salat, kita melakukan salat dengan penuh khusyuk dan tawadhu, tapi kita meninggalkan salah satu di antara rukun yaitu niat, maka salatnya tidak sah. Dan ibadah-ibadah lain sangat ditentukan oleh niat. Maka Nabi berpesan, berbahagialah niatmu, datang kembali niatmu, karena niat adalah sangat-sangat penting. Maka dalam hadis Rasul dijelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya sempurna amal itu dengan niat dan akan mendapat hasil dengan apa yang kita niat. Hadirin yang terhormat, maka oleh karena itu yaitu pesan ini dalam kehidupan ini, jangan lupa kita berniat. Pertama sekali adalah dalam ibadah wajib, ibadah sholat, puasa dan sebagainya. Demikian pula ibadah-ibadah lainnya yaitu sangat ditentukan kepadanya. Dalam kitab Ta'alim menjelaskan, kam min amalin yatasawwaru min amalin dunya summa yasiru min amalin akhirah. Maksudnya banyak perbuatan yang nampaknya perbuatan itu perbuatan dunia. Kita lihat perbuatan itu perbuatan dunia. Semua yang sibuk min amalil akhirat, maksudnya kemudian dia akan bergeser perbuatan itu menjadi amal akhirat karena dengan niat yang baik. Sebaliknya,
wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya. Sungguhnya banyak pula perbuatan-perbuatan yang nampak perbuatan akhirat, tapi dia berubah menjadi perbuatan dunia atau menjadi amal dunia karena niatnya tidak baik. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mengikuti pesan ini, marilah kita manakan niat kembali dalam berbagai kegiatan dan terutama adalah masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin sekalian, pesan yang kedua pesan Rasul wa qulil kamilan fa inna safara ba'id. Yang kedua adalah kita persiapkan bekal yang cukup, bekal yang banyak, karena safir kita adalah sangat-sangat jauh. Hidup di dunia merupakan perantauan. Artinya dunia ini adalah bagaikan orang merantau, bagaikan kita kamu pun di dunia anaka balik wa'amil sendiri. Adalah kamu kehidupan dunia adalah sebagai orang asing atau orang merantau. Yang kamu adalah terminal nanti perjalanan finish adalah hari akhirat. Oleh karena itu kita persiapkan bekal yang banyak. Jangan bekal ini kita padai. Kalau kita padai kita akan menyesal. Kenapa? Karena bekal adalah sangat-sangat kita butuhkan, baik kehidupan dunia, lebih-lebih adalah kehidupan akhirat. Ada suatu cerita pendek Syekh Zulkarnaini atau bisa disebut adalah sebagai Nabi. Setelah beliau mengajari para murid-muridnya, pada suatu ketika dia mengajak muridnya menyeberang gunung yang sangat tinggi dan sangat kuat. Di dalam menyeberang dalam kita ada muridnya, kebetulan terlihat ada cahaya, tapi sebagian murid melihat cahaya itu bagaikan batu yang bercahaya. Sebagian murid berpendapat, biarlah kita biarkan saja, karena benda itu kita tidak tahu apa bendanya. Kemudian murid yang kedua, biarlah kita ambil sedikit, siapa tahu nanti barang ini barang berharga. Kemudian kedua-duanya pada siang hari lalu berhenti, lalu melihat benda itu punya mutiara yang sangat mahal. Yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesal, kenapa saya tidak mengambil. Yang ambil sedikit juga akan menyesal, kenapa saya tidak mengambil banyak. Demikian pula perumpamaan kita beribadah. Kalau satu kita berpikir 100 kali, kenapa kita hanya berpikir 10 kali. Kalau satu kita melaksanakan sholat sunat, kenapa kita biarkan langsung kita keluar, kenapa menambah dengan sholat sunat. Di akhirat nanti kita akan rugi dengan kita tinggalkan bekal-bekal dan amal-amal yang dapat kita lakukan tapi kita tinggalkan. Hadirin yang terhormat, jamaah subuh yang berbahagia. Yang ketiga adalah Rasul juga berpesan kepada kita, ringankanlah bebanmu. Sesungguhnya gunung yang kau mendaki adalah menjulang tinggi. Maksudnya ringankan beban. Kita adalah dalam hidup ini pasti hamba berdosa. Janganlah kita tambah dosa orang lain kita pikulkan pada diri kita. Dosa kita sudah sanggup kita bawa, tapi kita tambah dosa orang lain. Dengan apa? Dengan kita zalimi orang lain, kita akan menambah dosa. Dengan kita mencaci maki orang lain, kita akan menambah dosa. Dengan kita hasut orang lain, kita akan menambah dosa. Maka Nabi berpesan, ringankanlah bebanmu. Sesungguhnya gunung yang kau mendaki adalah sangat-sangat dalam. Inilah pesan Rasulullah. Yang keempat adalah ikhlas dalam beramal. Maka suatu amal marilah kita berikhlas karena Allah SWT, karena sesungguhnya Allah Maha Teliti atas perbuatan hambanya. Demikian ceramah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pesan ini akan menjadi bekal kita, menambah refleksi dalam kehidupan kita, akan menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.